Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 46. Main bersama di taman. Assalamualaikum, ucap Fadira mengetuk kamar Clarissa. Clarissa tersenyum ketika mendengar suara pria tersebut. Waalaikumsalam, ucapnya dari dalam. Fatir buka pintu kamar Clarissa dan memandang Clarissa yang duduk di tempat tidur dengan menyadarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Fatir berjalan mendekati Clarissa dan duduk di pinggir tempat tidur. Fatir tersenyum memandang wajah Clarissa. Sangat cantik, ucapnya memuji. Clarissa tersenyum saat mendengar ucapannya. Risa udah gak malu keluar rumah lagi bang, ucapnya. Clarissa memandang wajah Fatir. Entah mengapa saat ini yang selalu dekat dengan pria tersebut. Clarissa berusaha membuang jauh-jauh perasaannya dan menyembunyikan rasa cintanya karena dia tahu pria itu bukanlah pria yang berhak untuk dicintainya. Kata mama, Risa pengen jalan keluar. Mau duduk di taman? Tanya Fatir. Fatir begitu sangat mencemaskan Clarissa. Fatir memandang Clarissa yang tidak semakin kurus, padahal kondisinya sedang hamil. Clarissa juga makan sangat sedikit, tidak seperti wanita hamil pada umumnya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Risa mau duduk di taman sambil liatin Devan dan Seren main, ucap Clarissa menang sesak di dadanya. Clarissa berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Ini hari-hari terakhir Clarissa berada di rumah ini. Setelah nanti dia sembuh dan kembali ke desanya dan akan tinggal lagi ke panti, Clarissa ingin menikmati hari-harinya di rumah ini dengan bermain bersama dengan Devan dan juga Seren. Kata dokter, Risa belum boleh jalan-jalan, masih harus istirahat beberapa hari ini. Jadi kalau Risa memang pengen ke taman, abang gendong turunnya, ucap Fatir. Clarissa memandang Fatir. Risa sehat bang, Risa bisa jalan. Kalau digendong Risa malu, ucapnya. Kalau Risa nggak mau digendong, abang nggak bisa bawa ke taman, ucap Fatir. Risa sudah sehat, tapi kenapa Risa harus sampai diinfus terus? Juga nggak boleh jalan-jalan, cuma disuruh tidur, baring, dan duduk. Sebenarnya Risa sakit apa? Tanya Clarissa memandang Fatir. Fatir memejamkan matanya ketika mendengar pertanyaan dari Clarissa. Risa dengerin abang ya, ucapnya yang memegang pipi gadis tersebut. Clarissa menganggukkan kepalanya. Risa jangan pikir yang aneh-aneh. Setelah istirahat dan dirawat, Risa akan boleh beraktivitas seperti biasa. Nanti abang akan kasih tahu Risa sakit apa. Yang pasti nggak bahaya kok, ucapnya. Apa itu karena peristiwa yang kemarin ya bang, ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya. Abang gendong? Tanya Fatir. Kalau nggak boleh jalan, mau nggak mau ya harus digendong, ucap Clarissa memajukan bibirnya. Fatir tersenyum memandangnya. Bila nanti Risa pulang ke panti, apa Risa nggak rindu sama abang, ucapnya. Clarissa menggelengkan kepalanya. Itu beneran jujur atau bohong? Ucap Fatir sengaja menggoda gadis saat ini, menunjukkan wajahnya dengan begitu sangat malu. Iya enggak, jawab Clarissa. Bila abang berpisah dengan maminya Devan, apa Risa mau nikah sama abang? Tanyanya. Clarissa diam memandang Fatir. Risa nggak mau, abang melakukan itu hanya karena Risa, ucapnya. Risa nggak mau, jadi yang kedua berarti kan harus jadi yang pertama, ucap Fatir. Risa nggak mau jadi madu, Risa lebih milih kembali ke panti, ucapnya. Fatir diam memandangnya. Sebenarnya, hubungan abang sama maminya Devan itu sudah seperti itu sebelum Risa kenal dengan abang. Selama ini abang selalu berharap mami Devan bisa berubah, namun ternyata dia tidak pernah bisa berubah. Risa lihat abang dalam ruangan yang sedang minum.
Itu karena abang begitu sangat frustasi sama keadaan tersebut. Namun seperti apa permasalahannya, cukup abang yang tahu. Karena ini adalah masalah abang, ucap Fatir. Abang sudah punya anak, ada Devan dan juga Seren. Abang harus memberi kesempatan untuk membina Devan agar dia bisa berubah demi Seren dan juga Devan. Mereka pasti tidak bisa mengerti kondisi ini. Risa sudah merasakannya sendiri. Bahkan Risa harus menanggung beban hidup Risa sendiri tanpa ada tempat untuk bisa mengadu. Bila ayah Risa waktu itu tetap bersama dengan ibu, mungkin Risa tidak ada di sini. Saat ini Risa mungkin sudah sibuk untuk mendaftar di universitas, sama seperti teman-teman Risa yang lain, ucap Clarissa. Tapi mau bagaimanapun, ini adalah jalan hidup Risa. Risa ikhlas menjalaninya karena Risa tahu setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Risa merasakan hikmahnya itu sekarang. Bisa mengenal Mama Haryati yang begitu sangat baik dan juga lembut. Juga mengenal Bapak Burhan, Devan, Seren, dan juga Abang, ucap Clarissa yang memaksakan senyum di bibirnya. Fatir diam memandangnya. Walaupun mamanya sudah meminta langsung agar Clarissa mau menjadi istrinya, namun Clarissa tetap menolak karena tidak mengganggu kehidupannya. Bahkan, dia lebih memilih untuk pergi tanpa mendapatkan apapun. Ayo ke taman, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Fatir menurunkan kartu infus yang tersangkut di besi penyangga. Risa pegang ya kartu infusnya, ucapnya. Iya bang, jawab Clarissa. Clarissa melingkarkan tangan kanannya di leher Fatir. Saat ini Clarissa memandang wajah Fatir yang begitu sangat dekat. Clarissa menjamkan matanya ketika merasakan hatinya yang tidak ingin berpisah dengan pria itu. Clarissa kembali membuka matanya dan mana wajah pria saat ini menatapnya sendu. Clarissa ingin menatap wajah pria itu dan memandang setiap lekuk dari wajahnya, memandang setiap garis wajahnya, memperhatikan hidungnya, matanya, dan bibirnya. Bila nanti dia rindu, dia ingin bisa membayangkan wajah pria saat ini menggendongnya. Risa nggak akan pernah menyesal melepaskan abang dan tidak akan pernah menyesal mencintai abang, ucapnya di dalam hatinya. Clarissa duduk di taman bersama dengan Fatir. Clarissa tersenyum memandang Devan dan juga Seren yang bermain di taman bersama dengan baby sister. Sebenarnya Risa pengen main sama Devan dan juga Seren, tapi abang nggak boleh kan, ucap Clarissa yang memandang Fatir. Iya, belum boleh. Nanti kalau Clarissa sudah sehat, sudah boleh beraktivitas seperti biasa, kita main sama Devan dan juga Seren, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Ia hanya memandang Seren dan juga Devan. Apa kakak masih sakit? Tanya Devan yang berdiri di dekatnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Kakak pengen main sama Devan, tapi belum boleh, ucapnya. Devan tersenyum memandangnya. Tidak apa-apa, kakak lihat saja kami bermain, ucapnya. Devan jangan lari-lari, nanti jatuh, ucap Clarissa. Devan menganggukkan kepalanya. Devan mencium Clarissa, mencium pipi kanan dan juga pipi kiri Clarissa. Anak laki-laki itu kemudian berlari di taman tersebut. Clarissa tersenyum ketika melihat Devan yang duduk di atas ayunan, sedangkan Seren duduk di atas ayunan yang ada di sebelahnya. Pengasuh mereka sangat berhati-hati saat menjaga kedua anak yang sedang bermain ayunan tersebut. Kalau Risa capek, kasih tahu abang, biar kita kembali ke kamar, ucap Fatir yang mengusap kepalanya. Clarissa menggelengkan kepalanya. Risa nggak capek, Risa senang duduk di sini. Risa senang akhirnya bisa lihat bunga-bunga, Seren dan juga Devan yang lagi bermain, ucapnya. Lihat abang nggak senang? Tanya Fatir. Senang kok, jawabnya sambil tersenyum. Risa mau makan apa aja, abang belikan, atau minta bibi yang masakin, ucap Fatir. Clarissa menggelengkan kepalanya. Risa nggak selera makan, jawabnya. Risa nggak boleh nggak makan, Risa wajib banyak makan, ucap Fatir. Clarissa hanya diam saat mendengar ucapan pria tersebut. Farah duduk di tepi tempat tidur dengan menjuntaikan kakinya ke lantai. Rambutnya sudah begitu acak-acakan.
Kenapa kamu sampai seperti ini, Mas? Marah sama aku. Sampai-sampai aku tidak kamu izinkan untuk masuk ke kantormu. Aku juga tidak bisa datang ke rumah mama kamu. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Ucapnya mengacak-acak rambutnya yang panjang. Farah begitu sangat bingung ketika panggilan masuk di ponselnya. Ia harus membayar berbagai macam arisan yang diikutinya bersama dengan teman-temannya. Saat ini ia sudah tidak memiliki uang lagi karena uangnya sudah habis. Uang yang diberikan oleh suaminya juga sudah habis untuk dibuatnya bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Farah mengusap wajahnya dengan sangat kasar ketika dia harus menghadapi penagih uang tersebut. Chapter 47. Solusi. Farah mengusap wajahnya ketika dia harus membayar uang arisannya. Farah hanya diam menang layar ponselnya yang menyala. Farah mengangkat sambungan telepon tersebut setelah 3 kali si penelpon bolak-balik menghubunginya. Halo, ucap Farah yang mengangkat sambungan telepon di ponselnya. Halo Farah, ini warisan kamu gimana? Kita mau narik loh hari ini, ucap Lena sebagai ownernya. Farah diam saat mendengar ucapan temannya tersebut. Ia harus membayar uang arisan 10 juta untuk pembayaran arisan cincin berliannya. Farah, jangan diam aja kamu. Kamu sudah ambil cincin berliannya, ucap Lena. Iya, aku tahu. Aku sudah ngambil cincinnya. Dan cincin itu ada di dalam tas. Cincin itu sudah tidak ada bersama dengan tas 1 miliar, ucapnya memberikan alasan. Itu bukan urusan aku ya Farah. Hari ini kita mau narik, ucap Lena. Jam berapa? Tanya Farah. Seperti biasa, jam 4 sore, jawab Lena. Ya sudah, nanti jam 4 sore aku akan datang ke sana, jawab Farah. Oke, kalau gitu aku tungguin, ucap Lena memutuskan sambungan telepon. Farah semakin bingung ketika temannya minta uang arisannya. Dia memang sudah tidak memiliki uang tabungan lagi. Selama ini dia tidak pernah menabung. Bahkan uang diberikan oleh suami tidak pernah ada cukupnya. Farah mencoba kembali ke dunia entertainment, berharap ia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak selain dari uang diberikan oleh suaminya. Namun dalam film yang diambilnya, dia hanyalah pemeran pembantu yang bayarnya tidaklah begitu besar. Apalagi saat ini, biaya mengontraknya baru bayarnya 20% dari kontrak yang dijanjikan. Farah mengambil ponselnya dan menggunakan ponsel suaminya. Farah begitu sangat kesal dan juga marah ketika panggilan teleponnya sudah dialihkan oleh suaminya. Farah bangkit dari tempat duduknya. Ia merapikan rambutnya dan berencana untuk datang ke rumah mertuanya. Farah membuka lemari pakaiannya. Ia mengambil beberapa buah perhiasan yang dimilikinya, yang mana perhiasan itu adalah pemberian suaminya dan juga perhiasan yang dia dapatkan ketika mengikuti main arisan. Farah menyimpan perhiasan itu di dalam saku celananya dengan sangat berhati-hati karena mengingat pengalamannya yang dulu. Maka dia tidak ingin lagi memasukkan perhiasan itu ke dalam tas. Dia akan pergi ke toko perhiasan untuk menjualnya. Sepertinya aku akan minta Lena untuk datang ke kantor kamu aja ya mas, biar dia langsung minta dengan kamu. Bukan suruh Lena langsung datang ke kantor kamu, karena kamu kan nggak bisa lagi ngasih uang langsung ke aku dengan alasan kau marah sama aku. Tapi sebenarnya kamu cuma cari alasan mas, ucapnya tersenyum lebar ketika mendapat ide tersebut. Halo Lena, ucapnya menghubungi owner arisannya. Ya halo, ucap Lena. Kamu langsung kantor suami aku aja, minta di sana, ucapnya. Apa kamu yakin Far, aku ke sana? Apa benar dia tahu kalau aku akan minta uang arisan? Tanya Lena. Dia tahu kok masalah uang arisan aku. Nanti dia pasti bayar, ucap Farah. Baiklah kalau begitu, aku akan langsung ke kantor suami kamu, ucap Lena yang memutuskan sambungan telepon. Farti keluar dari ruang rapat dan berjalan menuju ke ruangannya. Pak Fatir, ada yang menunggu Bapak. Katanya dia ingin berbicara langsung, ucap Tika. Siapa? Tanya Fatir. Namanya Lena Pak, datang ke sini atas perintah Ibu Farah mengenai uang arisan, ucap Tika membuat wajah Fatir merah.
Baiklah, jawabnya kemudian masuk ke dalam ruangannya. Ia melihat Lena yang telah duduk di ruangannya. Selamat siang Pak Fatir, ucap Lena yang tersenyum menyapanya. Iya siang, jawab Fatir. Saya datang ke sini minta uang arisan istri Pak Fatir. Dia mengatakan bahwa saya langsung saja ke kantor Bapak untuk menjumpai Bapak, ucap Lena. Berapa uang arisannya? Tanya Fatir. Total keseluruhannya 60 juta, ucapnya. Kalau saya bayar, bukti pembayaran saya mana? Tanya Fatir. Saya akan langsung berikan kwitansi tanda lunasnya, ucap Lena. Setelah ini saya minta agar Farah tidak kamu masukkan lagi ke dalam anggota arisan kamu, karena saya tidak akan bayarkan apapun atas nama dia. Untuk kali ini saya akan lunasi semuanya, ucap Fatir. Lena tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, untuk selanjutnya saya tidak akan masukkan lagi dia anggota arisan saya, ucapnya. Fatir menghubungi wakil direktur keuangannya dan minta wakil direkturnya untuk menyiapkan uang untuk istrinya. Clarissa tersenyum memandang Haryati ketika ia sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah, Risa sudah sehat, Ma, ucapnya yang tersenyum. Iya, tapi Risa masih harus banyak istirahat, ucap Haryati yang mengusap kepalanya. Iya, Ma, Risa nggak capek-capek kok. Di sana kerja Risa cuma ringan, Ma. Risa cuma jaga adik-adik saja, ucapnya sambil tersenyum. Nanti, Mama, Papa, dan Mas Fatir ada yang ingin diomongin sama Risa, ucap Haryati. Iya, Ma, jawab Clarissa. Jalan-jalan ke bawah dulu, duduk nonton TV, temenin Mama, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Risa juga pengen main sama Devan dan juga Seren, Ma, ucapnya. Kebetulan Devan sudah pulang sekolah, Seren juga lagi main di bawah. Ayo, ucap Haryati memegang tangan Clarissa. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Berada dekat Haryati membuat hati Clarissa saat ini sangat senang. Haryati begitu sangat lembut dan juga baik kepadanya. Jalannya pelan-pelan saja, ucap Haryati ketika melihat kepala Clarissa dengan berjalan dengan sangat cepat. Iya, Ma, jawab Clarissa. Clarissa menuruni anak tangga dengan sangat berhati-hati karena perintah yang berjalan di sebelahnya. Clarissa tersenyum ketika melihat Devan dan juga Seren yang sedang bermain di ruang keluarga. Devan mengejarnya dan memeluknya. Aku sangat ingin bermain dengan Kak Risa, namun Oma melarang aku masuk ke kamar. Katanya kakak lagi sakit, ucap Devan. Iya, ini infusnya baru aja dilepas, jadi kakak baru bisa main-main, ucap Clarissa dengan tersenyum. Kakak duduk saja lihat kami bermain, ucapnya yang tersenyum dan menciumi Clarissa ketika Clarissa duduk di sofa. Iya, kakak bakalan duduk di sini sambil liatin Devan dan juga Seren, ucapnya yang mengembangkan tangannya ketika Seren mendekat ke arahnya. Haryati menggendong cucunya dan meletakkan cucu di atas pangkuan Clarissa. Jangan angkat yang berat-berat dulu, Risa boleh mangku Seren sebentar aja, ucapnya. Clarissa memandang Haryati. Risa sudah sehat, Ma. Kenapa? Ucapnya. Karena baru sehat itu jadi wajib harus jaga stamina, ucap Haryati. Itu ya, Ma, ucapnya sedikit tersenyum dan mencium pipi Seren. Assalamualaikum, ucap Fatir yang masuk ke dalam kamar Clarissa setelah gadis itu memberikan perintah untuk masuk. Abang baru pulang dari kantor, tanyanya. Iya, ini baju aja belum diganti, tapi udah kangen pengen di sini, ucap Fatir yang tersenyum memandang gadis tersebut. Clarissa hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapannya. Gimana, udah enakan badannya? Tanya Fatir. Sudah, Bang, jawab Clarissa. Ada yang ingin abang omongin, ucapnya. Tadi Mama juga bilang gitu, ada yang ingin diomongin sama Risa,
Tapi Risa nggak tahu ngomongin apa. Mungkin mau ngomongin ke Risa ke panti kali ya, ucapnya. Fatir menggelengkan kepalanya. Abang mohon agar Risa harus tenang saat mendengar apa yang ingin abang katakan. Clarissa menganggukkan kepalanya. Iya, Risa akan tenang kok. Abang gak usah takut untuk ngomong. Abang ngomong aja, ucapnya. Fatir menjamkan matanya ketika menyampaikan apa yang ingin diucapkannya. Clarissa diam memandangnya. Melihat sikap pria itu membuat Clarissa semakin bertanya apa yang akan disampaikan oleh pria tersebut. Clarissa berusaha sangat tidak sabar menunggu apa yang ingin diucapkan oleh pria di depannya. Risa, abang berharap Risa bisa tenang. Dan bila Risa marah sama abang akan terima. Abang juga akan pergi, ucapnya. Clarissa diam menatapnya. Clarissa tidak tahu harus berkata apa saat ini. Abang mau ngomong apa? Kenapa Risa jadi berdebar-debar? Ucapnya. Fatir memegang tangannya dan mencium buku tangan gadis tersebut. Risa sekarang dalam keadaan hamil, ucapnya. Wajah Clarissa memucat ketika mendengar ucapan pria di depannya. Clarissa berharap apa dengarnya semuanya salah. Apa bang bisa ulangi lagi? Tanya Clarissa. Risa lagi hamil sayang, ucapnya. Clarissa menggelengkan kepalanya dengan sedikit tersenyum. Abang jangan bohong. Abang gak bohong, ucapnya. Clarissa merasakan sesak di dadanya. Air matanya mengalir begitu saja saat mendengar apa disampaikan oleh pria di depannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima